Selamat siang, saudara pemirsa sekalian dari Gema Pengharapan TV yang berbahagia di dalam Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya kita dapat bertemu kembali dalam siaran pada siang ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau membahas dari Alkitab ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini oleh sebab kasih Tuhan yang menyertai kami sampai pada saat ini. Kami boleh berada di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang satu apapun. Siang ini kami ingin mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman. Kosongkan hati kami Tuhan, isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga, supaya apa yang kami dengar dan kami pelajari dari firman Tuhan yang tidak pernah berubah sepanjang zaman ini akan tertanam di dalam pikiran kami, dan kami dapat aplikasikan melalui kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan roti hidup firman Tuhan ini. Beri kuasa kepada hamba untuk berbicara Tuhan, terlebih kepada seluruh pendengar Gema Pengharapan di mana saja berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara pendengar yang budiman dari televisi Gema Pengharapan di seluruh Indonesia, siang ini saya ingin berbicara mengenai satu topik yang mungkin kita sering mendengar. Saya beri judul penata layanan tubuh. Mungkin sebagian dari pendengar sekalian merasa sedikit asing dengan judul ini. Tapi yang saya ingin bahas adalah berkenaan dengan tubuh jasmani kita adalah bagian penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Karena tubuh jasmani kita erat hubungannya dengan kehidupan rohani kita sehari-hari. Apa arti penata layanan tubuh di dalam pembahasan pada siang hari ini, saudara? Penata layanan dari kata penata dan layanan artinya bahwa manusia sejak pertama kali diciptakan oleh Allah, dia diciptakan untuk menjadi seorang yang hidup dalam keteraturan, sehingga dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menata kehidupannya sedemikian rupa, terutama untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Yang saya ingin fokuskan pada siang hari ini adalah berkenaan dengan aspek tubuh jasmani kita. Di zaman Rasul Paulus hidup, saudara, tubuh adalah bagian yang sudah tidak terlalu dihargai lagi oleh banyak orang pada waktu itu. Mereka menganut konsep bahwa tubuh jasmani ini adalah sesuatu hal pelengkap dalam kehidupan kita, berbeda dengan tubuh rohani. Ajaran pada waktu itu yang terkenal di zaman Rasul Paulus hidup, apa yang disebut dengan istilah gnostik. Ajaran gnostik membagi manusia dalam dua bagian besar, sehingga keyakinan ini menyebutkan bahwa tubuh manusia terdiri dari apa yang disebut dengan istilah spirit atau roh. Spirit atau roh ini adalah suci atau kudus. Namun bagian kedua, fisik atau matter, itu adalah sesuatu yang kotor dan najis, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang penuh dengan keinginan daging dan hawa nafsu. Itu sebabnya banyak orang-orang gnostik berpendapat bahwa tubuh jasmani yang disebut matter ini harus disiksa. Berbeda dengan apa yang Rasul Paulus ketengahkan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, yang berbunyi sebagai berikut, saudara. Kalau kita memiliki Alkitab di tangan kita masing-masing di rumah, mari kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan begini: tubuhmu
adalah bait Roh Kudus Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara pendengar yang budiman, tubuh jasmani menurut konsep Rasul Paulus di dalam kitab suci ini, yang dia dapati dari inspirasi Roh Kudus melalui Allah, dia menekankan bahwa tubuh jasmani ini adalah sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang harus diabaikan seperti orang-orang gnostik lakukan. Harus disiksa, harus dimusnahkan. Tetapi tubuh jasmani adalah bagian penting daripada pengajaran kekristenan di Alkitab ini. Tubuh jasmani kita ini adalah tempat tinggal dari bait Roh Kudus. Dan pada saat kita pertama kali diciptakan oleh Allah, maka tubuh jasmani kita ini suci adanya. Namun kemudian dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, sehingga kemudian kita kehilangan kemuliaan Allah. Tubuh jasmani kita juga mengalami kemerosotan akibat dosa. Namun Yesus datang kembali untuk memiliki kita melalui cara penebusan. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah menjadi milik Allah dua kali, melalui penciptaan dan melalui penebusan. Itu sebabnya ayat bagian B katakan bahwa kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah pada saat dia mati di atas kayu salib Bukit Golgota. Satu kali sempurna untuk semua orang di atas dunia ini, untuk setiap orang. Itu sebabnya pada saat kita melakukan sesuatu dengan tubuh kita, bagian B dari ayat ini katakan di bagian akhir, muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Jadi saudara, konsep gnostik dengan konsep Alkitab, khususnya tulisan Rasul Paulus di dalam buku Korintus ini, sangat berbeda jauh. Kita sebagai orang Kristen khususnya diharapkan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tubuh kita bukanlah sesuatu yang hina, tapi tubuh kita adalah tempat tinggal dari Roh Kudus. Itu adalah tempat yang suci, yang harus dijaga kebersihannya, harus dijaga kesuciannya. Saudara pendengar yang budiman, kalau ada orang yang sembarangan hidupnya, mungkin pada waktu malam dia sukanya begadang sampai pagi di pinggir-pinggir jalan, bermain gitar, minum minuman keras sepanjang malam sampai mabuk, bahkan tidak tidur sepanjang malam. Lalu kalau kita datang kepada dia dan bertanya atau menegur dia, kita katakan, saudara, jangan rusakkan tubuh Anda karena tidak tidur sampai jauh malam, minum minuman keras dan sebagainya. Mungkin orang itu akan berbalik kepada kita dan menyerang kita dengan kata-kata, apa urusan kamu? Tubuh saya adalah milik saya sendiri, bukan milik kamu. Apa urusannya dengan kamu? Saudara yang kekasih, sering orang berpendapat bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, padahal mereka tidak memahami bahwa mereka sudah menjadi milik Allah dua kali dalam hidup mereka. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan menggunakan tubuh kita untuk merusakkan. Mungkin kita merokok, walaupun dibungkus rokok itu ada banyak tulisan yang berkali-kali dibaca orang, merokok itu membunuhmu. Sudah jelas itu adalah racun yang membunuh kita. Tapi tanpa kita sadari, kita seringkali menggunakan rokok sebagai bagian daripada hidup yang kita sukai. Atau mungkin kita hidup dalam kehidupan yang tidak bermoral, kehidupan yang penuh dengan kejahatan, percabulan dan sebagainya. Namun kita sering mengatakan bahwa tubuh kita adalah milik kita sendiri. Saudara yang kekasih, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian,
pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15, jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan kita yang pertama sebagai penguasa. Dia berikan kuasa kepada kita, kepada hewan-hewan di darat, di laut, dan di udara untuk menguasainya. Kuasaan itu dipercayakan kepada kita, tapi bukan sebagai pemilik. Kita penguasa. Kejadian 2 ayat 15 lebih jauh katakan, waktu Adam ditempatkan di Taman Eden bersama dengan Hawa, mereka seharusnya menjadi pengusaha dari taman itu, mengusahakan taman itu sedemikian rupa baik, supaya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Kemudian memelihara taman itu. Jadi kita punya tugas 3, saudara, sebagai penguasa yang dipercayai oleh Allah, sebagai pengusaha yang mengusahakan taman tersebut, kemudian juga pemelihara. Tapi jangan lupa bahwa kita bukanlah apa? Pemilik. Kendati pun orang sering mengklaim bahwa tubuh kita adalah milik kita sendiri. Kalau milik kita sendiri, berarti kita sering bertindak sewenang-wenang terhadap tubuh kita. Pada saat kita melakukan hal tersebut, kita sedang merusakkan tubuh kita dan tidak memuliakan Allah. Saudara yang kekasih, apakah darah Kristus yang tertumpah di kayu salib telah cukup memerdekakan kita? Menurut Alkitab ini demikian, saudara. Darah Kristus yang tertumpah di kayu salib Bukit Golgota itu sebenarnya telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari dosa. Kalau kita perhatikan, apa sebenarnya definisi dosa menurut Alkitab di 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi pada saat kita dimerdekakan oleh Kristus, sebenarnya kita dimerdekakan dari pelanggaran terhadap hukum Allah yang menyebabkan dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Jadi itu sebabnya orang yang telah dimerdekakan dari dosa, dari pelanggaran hukum Allah, hendaknya jangan kembali berbuat dosa atau melanggar hukum Allah. Nah, teolog sekarang ini mengajarkan bahwa sekali Yesus sudah memerdekakan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, cukup kita punya iman, percaya kepada Dia, percaya kepada anugerahnya yang besar. Dan setelah itu, apapun yang kita mau lakukan, darah Kristus sudah memerdekakan kita. Kita melakukan apapun kadang-kadang yang merusak, yang melanggar perintah Allah, tidak menjadi persoalan. Menurut beberapa teolog yang mempercayai teologi seperti ini, saudara. Namun menurut Alkitab, di mana ilmu teologi itu didasarkan, bahwa sebenarnya pendapat tersebut adalah keliru. Alkitab mengajarkan kepada kita, sekali kita ditebus oleh darah Kristus, sekali kita dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran hukum, jangan lagi kita berbuat dosa atau melanggar hukum Allah. Karena Kristus mati satu kali selamanya untuk kita. Pada waktu yang sama, selain Gnostik, Rasul Paulus juga berhadapan dengan ajaran yang disebut Epikuros dan Stoa. Ini juga adalah filosofi Yunani atau Greka, sama seperti Gnostik. Kalau kita membaca kitab Kisah pasal 17 dan 18 disebutkan, di zaman Paulus itu ada ajaran Gnostik dan Epikuros, dua pengajaran yang berbeda ini, yang hampir sama sebenarnya. Yang saya ingin tekankan pada siang hari ini kepada pemirsa di rumah, pemirsa televisi Gema Pengharapan yang berbahagia, adalah kelompok yang kedua, yaitu kelompok filosof Epikuros. Salah satu ajaran daripada Epikuros ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 32 bagian B. Bagian B saja, saudara. Disebutkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi kita mau makan, mau minum, mau lakukan apa saja, tidak menjadi persoalan, bebas. Karena kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Sebab besok kita mati. Segala sesuatu kan akan mengalami kematian juga.
Jadi tidak menjadi persoalan kalau kita memanjakan selera makan dan minum kita sebebas-bebasnya. Ada dua moto yang perlu kita jawab pada siang hari ini dalam hal menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup untuk makan ataukah kita makan untuk hidup? Dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing, saudara. Kalau kita makan untuk hidup, berarti kita makan sekedar untuk memperpanjang umur hidup kita. Tapi kalau kita hidup untuk makan, kita sama seperti orang-orang kelompok Epikuros ini, yang hidupnya tidak bertarak, hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu selera nafsu makan itu menjadi dewanya, perutnya menjadi berhalanya, dan ujungnya adalah kerakusan dan kematian. Saudara yang kekasih, orang-orang Epikuros ini punya filosofi hidup. Kalau mereka pergi ke rumah makan atau restoran, yang mungkin sekarang ini disebut dengan restoran yang bebas makan, kita membayar satu kali bebas makan apa saja yang ada di dalam, yang disediakan di restoran tersebut. Mungkin disebutkan all you can eat, semuanya bebas kita makan, hanya membayar sekian. Lalu orang Epikuros ini masuk ke dalam ruang restoran tersebut dan mulai makan. Apa saja yang ada disediakan di situ dimakannya dalam jumlah yang banyak. Dia isi sisi-sisi perutnya yang kosong, sehingga tidak ada lagi bagian perutnya yang tidak terisi oleh makanan. Setelah sangat kenyang, kemudian orang ini akan pergi ke ruang belakang dari restoran tersebut, ke toilet. Lalu dia mulai mengambil bulu ayam, mengilik-ngilik lidahnya, lalu dia muntahkan semua makanan yang baru masuk ke dalam tubuhnya. Dia muntahkan kembali sampai habis. Setelah itu, dia akan masuk kembali ke ruang restoran itu dan mulai makan lagi sekenyang-kenyang. Begitu seterusnya dari pagi sampai sore dia lakukan, saudara. Hendaklah dia makan sampai sepuas-puasnya, karena besok dia mati. Saudara, filosofi Epikuros inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus, dan dia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 bahwa apa saja yang kamu makan, apa saja yang kamu minum, apa saja yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi itu sebabnya, saudara, konsep Rasul Paulus dengan konsep dunia Yunani ini sangat berbeda di dalam buku Korintus. Kalau kita makan, kalau kita minum siang hari ini, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ingat, salah satu dosa terbesar di dunia pada saat akhir zaman tiba adalah dosa kegelojohan. Kata Alkitab di dalam Lukas pasal 17 ayat 27 sampai 30, ayat ini panjang. Saya akan ambil intinya saja. Ciri-ciri daripada orang yang hidup di akhir zaman adalah kebanyakan dari mereka hidup dalam kegelojohan. Mereka makan, mereka minum, mereka kawin, mereka mengawinkan, sampai tiba saatnya di mana air bah itu datang di zaman Nuh dan membinasakan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Sama dengan zaman Lot, saudara. Mereka makan, mereka minum, mereka melakukan sesuatu yang lain yang tidak memuliakan Allah, sampai kemudian tanpa mereka sadari, api turun dari langit membinasakan kota Sodom dan Gomora. Soalan makan dan minum sebenarnya persoalan yang biasa para pemirsa sekalian yang budiman, di mana saja Anda berada. Namun, persoalan makan dan minum yang biasa tersebut bisa jadi luar biasa apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Berapa banyak menurut Alkitab kita ini dari bangsa Israel yang berhasil masuk ke tanah Kanaan pada akhirnya setelah perjalanan mereka 40 tahun. Ada lebih kurang 2 juta orang Israel yang keluar dari negeri Mesir, dari Goshen itu menuju ke Kanaan.
Dan Alkitab mencatat hanya Joshua dan Kaleb, dua orang ini, yang kemudian tiba di mana? Tiba di Kanaan. Kalau kita buka kitab Bilangan pasal 11 ayat 4, ada satu kalimat yang cukup keras di dalam Alkitab berkenaan dengan orang Israel yang hidup dalam kegelojohan dan tidak mau bertanggung jawab dengan seleranya. Dikatakan begini, Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ini peristiwa pada waktu Tuhan mengizinkan bangsa Israel memakan burung puyuh yang dia turunkan dari langit. Kenapa burung puyuh itu diturunkan? Mereka memasaknya belum lagi sempat matang, kemudian memakannya, masih ada di mulut, mereka makan lagi. Begitu gelojo, begitu rakus. Dan ada lebih kurang 34.000 menurut catatan Alkitab dari bangsa Israel yang kena tulah lalu mati karena nafsu rakusnya terhadap daging burung puyuh. Saudara yang kekasih, kerakusan adalah dosa yang ditekankan oleh Alkitab untuk kita perhatikan. Itu sebabnya Alkitab pernah mencatat satu orang yang memiliki roh pertarakan yang kuat di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal 1 diceritakan bagaimana Daniel bisa menahan dirinya terhadap nafsu makan yang ditawarkan oleh Raja Babel pada waktu itu, Nebukadnezar. Dia tidak pernah menyentuh makanan-makanan yang dihidangkan di meja makan raja itu. Tapi dia hanya meminta kepada raja untuk menyediakan kepadanya sayur dan air untuk dimakan dan diminum. Coba ujilah aku, katanya, selama 10 hari. Setelah diadakan ujian atau tes selama 10 hari dengan pola makan seperti ini, maka didapati Daniel lebih cerdas 10 kali lipat daripada orang-orang cerdas di Babylon pada waktu itu. Bahkan bukan hanya paling cerdas, tapi juga paling rohani, karena dia bisa membaca apa yang akan terjadi dengan kerajaan Babel di masa yang akan datang melalui nubuatan. Bahkan Daniel lebih sehat, karena Alkitab mencatat di Daniel pasal 1 itu, tubuhnya lebih gemuk, lebih proporsional, lebih kelihatan sehat dan kuat dibanding orang-orang Babel yang memakan apa saja. Saudara, bukankah Yesus pernah memberi contoh kepada kita bahwa bertarak itu atau menahan diri terhadap selera makan dan minum yang berlebihan adalah penting? Rasul Paulus menggambarkan Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama jatuh karena selera. Dia, Hawa itu yang sedang berjalan di Taman Eden, melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu sedap kelihatannya untuk dimakan, lalu dia memetiknya. Lalu kemudian dia berikan setelah dia makan kepada suaminya, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa seperti saat ini. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, tidak demikian. Walaupun dia pernah berpuasa 40 hari 40 malam, dia bisa menahan seleranya. Dia lapar, satu kali setan datang dalam wujud malaikat terang kepadanya, lalu menawarkan kepadanya, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Saudara pendengar sekalian, adalah menjadi contoh bagi kita bagaimana Kristus dan Daniel ini adalah orang-orang pemenang, dan mereka sudah memberi gambaran kepada kita, pemirsa sekalian, bahwa mereka adalah contoh seorang penata layanan tubuh yang sejati. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berbicara faktor kesehatan, bukan hanya makan dan minum, tapi juga apa yang disebut dengan 8 program kesehatan alami yang seharusnya kita hidupkan, yang disebut dengan istilah New Start. N dalam new itu adalah nutrisi, E-nya adalah exercise, kemudian W-nya adalah water,
kemudian S-nya adalah sunshine, sinar matahari, kemudian T-nya adalah temperance, kemudian A-nya adalah air, kemudian R-nya adalah rest, dan T yang terakhir adalah trust in God. Kedelapan bagian daripada dokter pencegahan terhadap penyakit ini harus kita hidupkan, saudara. Kita menekankan bukan hanya kesehatan dalam satu bagian penting, misalkan nutrisi saja, soal makan dan minum, tapi mengabaikan bagian kedua, exercise. Kalau kita mengatur pola makan dan minum yang terbaik sekalipun, tapi kita tidak pernah menggerakkan tubuh kita dalam hal berolahraga, bekerja dengan fisik kita, sampai mengeluarkan keringat, membuang racun-racun di tubuh kita, maka kehidupan kesehatan kita tidak seimbang. Perlu exercise. Tapi kalau exercise saja tidak cukup, perlu water. Apakah kita sudah minum air putih yang jernih 8-12 gelas satu hari? Pada waktu pagi kita bangun, apakah air putih terlebih dahulu kita minum 2 gelas besar untuk membersihkan ginjal kita, membuangnya keluar dalam bentuk kotoran, air seni, atau kotoran besar kita? Perlu kita perhatikan, saudara. Tapi kalau hanya water saja itu juga tidak cukup. Perlu ada sunshine. Apakah kita sudah berolahraga di alam yang terbuka, terpapar sinar matahari pagi setiap hari? Tidak cukup hanya sunshine. Perlu juga temperance tadi, bertarak. Apakah mata kita dijaga terhadap apa yang kita lihat? Telinga kita dijaga apa yang kita dengar? Dan sampai kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai kebenaran, masih suka mendengar musik-musik cadas yang keras, musik-musik rock yang keras, yang menyebabkan jiwa kita penuh dengan emosi. Temperance atau pertarakan itu juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Apa kita rasa kaitannya dengan nutrisi tadi? Apakah semua makanan kita anggap enak saja karena selera? Sedangkan makanan yang sehat pun kalau kita makan secara berlebihan menyebabkan kita overweight, tubuh kita kelebihan berat badan, itu adalah satu kesalahan, saudara. Kita diminta untuk makan secukupnya. Kita makan pada saat kita lapar, tapi kita berhenti makan pada saat kita sebelum kenyang. Saudara, ini penting bagi kita untuk mengendalikan selera kita. Jangan sampai selera yang mengendalikan diri kita. Kemudian poin yang berikut, temperance saja tidak cukup, tapi harus ada air, udara segar. Apakah kita hirup setiap pagi udara yang gratis, oksigen yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat? Atau kita abaikan karena kesibukan kita? Kalau sudah ada udara segar, apakah kita sudah cukup istirahat? Atau karena pertandingan sepak bola tadi malam menyebabkan kita tidur hanya 2 jam pada waktu malam? Setiap hari menyebabkan tubuh kita kehilangan keseimbangan. 8 jam, 7-8 jam adalah waktu tidur yang terbaik di dalam setiap malam saat kita tidur. Dan ujung daripada New Start ini adalah trust in God. Semua yang kita lakukan itu bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tergantungan kita kepada Allah. Perubahan tabiat kita yang seperti Yesus. Jangan sampai ada orang katakan, orang kok pola makannya baik, mungkin vegetarian, tapi emosinya tidak dapat terkendali, suka marah-marah, sedikit tersinggung. Berarti pola makan kita itu tidak sesuai dengan tujuan akhir daripada kita bertaraf, yaitu trust in God. Kembali kepada karakter daripada Yesus Kristus yang sabar dan murah hati. Saudara pendengar, siang ini marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar percaya, beriman kepada Yesus, percaya kepada kasih karunia Allah yang telah diberikan
dengan cuma-cuma kepada kita di atas kayu salib Bukit Golgota. Namun ingatlah, ada tanggung jawab yang kedua. Bahwa setelah kita terima kasih karunia itu dengan gratis, kita pun harus apa? Hidup di dalam kasih karunia itu dan bertumbuh, menghasilkan buah penurutan kita terhadap perintah-perintah Allah. Tidak lagi suka melanggar perintah-perintah Allah. Hidup kudus di dalam kehidupan iman yang hidup yang selalu bertumbuh dari hari ke hari. Mengecilkan atau menekan pelanggaran-pelanggaran dosa kita dan terus menaikkan penurutan kita kepada kebenaran firman Allah. Kiranya pekabaran pada siang hari ini dapat membawa iman kita lebih dekat kepada Tuhan dan dapat memperbaharui kehidupan kerohanian kita agar terus bertumbuh dan maju di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian dan saudara pemirsa yang ada di rumah dalam program Gema Pengharapan Rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan pelajari pada siang hari ini. Kami telah menyelesaikan peribadatan kami kepadamu Tuhan. Berkati apabila kami berpisah dari tempat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar akan tertanam di dalam ingatan kami. Dan Tuhan menyanggupkan melalui kuasa roh untuk menghidupkannya. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dari surga. Terimalah kami sebagaimana kami ada siang ini. Ampuni dosa dan salah kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.